فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Alhamdulillah pemirsa, saya sudah bersama dengan Kang Restu. Bener Kang, nama lengkapnya saya? Restu Kurniawan. Restu Kurniawan. Iya. Kang Restu itu sekarang jadi pelaksana Ketua Panitia Indonesia pelaksana. Quran Hour. Indonesia Quran Hour 2024 di Masjid Pusdai, Bandung. 2024 ada tahunnya, berarti setiap tahun. Betul. Setiap tahun. Indonesia Quran Hour itu event tahunan kita. Kita pernah loh di Pusdai 2017, Iya, betul, pernah, kayak gitu. Dan waktu itu pesertanya luar biasa kan, Iya, gitu. betul. Berarti setiap tahun, dari tahun berapa? Kita dari 2015, 2014, dari ya. 2015 sudah ada gitu. Cuman kita berpindah-pindah 2 tahun terakhir kita di Istiqlal kemarin. Ntar kita balik lagi ke Pusdai karena kita kangen kan di Pusdai kayak gitu. Pusdai kangen. Gitu. Karena ada beberapa permintaan lah dari majelis taklim, kenapa nggak di Pusdai lagi? Kenapa nggak di Pusdai? Makanya kita ke Luas, Pusdai. adem. Iya, kebetulan kan kita emang Quran Cordoba sebagai inisiator ya. Quran Cordoba. Sebagai inisiator acara ini kita kan berusaha mengajak masyarakat untuk berinteraksi dengan Quran, gitu, berinteraksi dengan Quran karena kan apalagi sekarang kan kondisi bangsa nih, tahu sendiri lah kondisi bangsa lagi panas, politiknya. Nah kita manfaatkan ruang kita untuk berinteraksi dengan Quran, gitu. Ruang yang panas-panasnya kita coba tinggalin dulu, kita kembali lagi ke Quran kayak gitu sih. Kita sambil meminta memohon kepada Allah gitu, yang terbaik untuk bangsa gitu. Makanya dipilihnya bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan. Betul. Hari ini siapa aja yang bisa hadir? Kita ada Ustadz Atian Ali, Kiai Haji Atian Ali, ada Kiai Haji Miftah Farid, ada Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf, kayak gitu. Ada Ustadz Ucu Najmuddin ya. Betul, ada Ustadz, ada apa lagi? Ada beberapa kori lagi. Ada Ustadz Abu Robani, Iya, kayak gitu. Keren ya.
Berarti memang Kang Restu ini kegiatannya bergelimang dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah. Wajahnya cerah ganteng. Insya Allah. Idola pisan ya. Siap, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke surat Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخصوم في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة
وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Baik, para jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, keberkahan kita hari ini insya Allah juga karena dihadir oleh guru-guru yang masya Allah Kang Luki sudah hadir bersama dengan kita semua dan berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Yang pertama kami haturkan selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Miftah Farid yang sudah bersama dengan kita. Alhamdulillah Pak Kiai sudah hadir bersama-sama kita. Lalu juga ada Kiai Haji Atian Ali MDMA. Alhamdulillah Pak Atian juga hadir, masya Allah. Kalau sepuh-sepuh pada membersamai kita tuh regreg kan? Regreg, betul. Regreg kitanya, insya Allah. Semoga Jawa Barat ini ya, ketika para kiai sepuh ini masih hadir, terus bisa mendoakan jadi wasilah doa kita semua dan mengayomi ya umat yang ada di Jawa Barat ini. Salah satunya alhamdulillah bisa hadir di Indonesia Quran Awards. Ya insya Allah pada kali ini pertama kita akan menyimak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Atian Ali LCMA yang alhamdulillah juga sudah hadir bersama dengan kita, dan untuk itu kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Atian Ali LCMA, kami perkenankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para alim ulama, para asatiz yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir bersama kita, orang tua kita, guru kita bersama, Pak Kiai Haji Miftah Farid. Semoga Allah panjangkan usia beliau ya, karena beliau sendiri katanya baru 52 tahun Pak. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam, seseorang pernah mengajukan pertanyaan ini kepada saya. Di Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Arah hafal ya, alhamdulillah. Illa liya'budun. Tiadalah kami menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. Pertanyaannya katanya, kenapa yang disebut hanya jin dan manusia? Apakah makhluk lain tidak diperintahkan oleh Allah untuk beribadah? Jawabannya adalah karena hanya dua makhluk ini yang oleh Allah diberi hak untuk memilih, untuk beriman atau kafir. Dan yang memilih beriman boleh memilih untuk beribadah atau berbuat maksiat. Sedangkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, mereka diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah semuanya muslim dan semuanya beribadah kepada Allah. Tidak ada ayam kafir, bebek musyrik, atau kambing munafik. Semua makhluk ini muslim. Walaupun daging babi itu diharamkan kita umat Islam memakannya, tapi tidak ada satupun babi yang kafir. Semua babi itu muslim. Semua makhluk alam semesta ini beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah takdirkan masing-masing, dan mereka semua bertasbih. Inilah yang Allah nyatakan di awal Quran surah Al-Jumu'ah, di antaranya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah kepada Allah ma fis samawat. Ma itu dalam bahasa Arab menunjukkan keseluruhan, segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, semua bertasbih kepada Allah dengan cara tasbih mereka masing-masing. Maka nanti kalau kita baca lagi di dalam Al-Quran, gunung-gunung bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak memahami, tidak mengerti tasbih mereka. Jadi dulu waktu saya masih kecil, dulu saya pernah kecil Bu. Ya itu. Oh Sami, oh, alhamdulillah. Waktu kecil dulu saya diajari oleh guru di SR dulu ya, bukan SD ya, sekolah rakyat, bahwa kita ini manusia adalah makhluk hidup. Termasuk kita makhluk hidup itu apa lagi? Binatang, tumbuh-tumbuhan. Sedangkan batu apa? Batu makhluk apa? Benda apa? Benda mati. Waktu kecil saya diajari seperti itu. Setelah saya mempelajari Islam, ternyata itu salah. Semua makhluk ini makhluk hidup. Bahkan semua makhluk ini punya perasaan, Pak.
bisa menangis, bisa bahagia. Ketika Rasulullah SAW bersama dua sahabat utamanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berada di atas puncak Gunung Uhud, bertiga mereka ada di sana. Saking gembiranya Gunung Uhud karena Rasulullah SAW ada di puncak gunung, maka gunung itu kemudian saking gembiranya motah. Motah teh naon atuh bahasa Indonesia na? Ya? Ya, bermotah-motahan lah itu ya. Ya, bergoyang-goyang gitu ya, motah gitu ya. Saking bahagianya Gunung Uhud itu. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma enggak mengerti. Dikira ada gempa. Maka mereka berdua sudah mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Rasulullah melihat kedua sahabatnya yang begitu sangat cemas, lalu mengatakan, wahai Gunung Uhud, berhenti kamu bergerak. Bersama saya ada dua orang yang sudah ketakutan. Barulah Gunung Uhud berhenti. Jadi Gunung Uhud merasakan kebahagiaan. Hidup, semua makhluk ini hidup, Pak. Ini ada sebuah hadis, tingkatannya adalah mutawatir. Tingkatannya mutawatir. Enggak ada seorang pun ulama hadis yang meragukan kesahihan hadis ini. Di dalam hadis itu diriwayatkan, dulu di antara rumah Rasulullah SAW dengan Masjid Nabawi ya, rumah Rasulullah SAW itu yang sekarang jadi makam Rasulullah dengan dua sahabat beliau tadi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Antara rumah Rasulullah SAW dengan masjid itu ada sebatang pohon kurma. Posisi batang pohon kurma ini berada di dalam masjid. Jadi jangan dibayangkan Masjid Nabawi seperti sekarang ini. Kebayang dulu mungkin tiang-tiangnya dari batang pohon kurma, mungkin atapnya juga dari daun-dahan kering pohon kurma. Batang pohon kurma itulah yang biasa dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk bersandar ketika beliau menyampaikan khutbah. Suatu ketika para sahabat berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa enggak sebaiknya kami buatkan mimbar baru dari batu gitu? Ulah batang pohon kurma teuing lah gitu. Silakan, kata Rasulullah. Maka dibuatlah mimbar baru dari batu, agak jauh dari batang pohon kurma itu. Setelah mimbar yang dibuat oleh para sahabat dari batu itu selesai, maka Rasulullah SAW pun berkhutbah di mimbar yang baru itu. Agak jauh dari batang pohon kurma itu, dari rumah Rasulullah SAW. Pertama kali Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar yang baru yang dibuat oleh para sahabat itu, semua yang hadir para sahabat itu mendengar, Pak. Makanya hadis ini tingkatannya mutawatir, karena banyak para sahabat yang meriwayatkan. Semua mendengar dan semua sama kesimpulannya. Ada suara yang sedih, suara yang pilu. Yang satu meriwayatkan, saya mendengar seperti rintihan anak khimar. Yang satu lagi meriwayatkan, kalau saya mendengarnya seperti tangisan bayi. Mereka pun sibuk mencari-cari dari mana sumber suara itu. Terjawablah sumber suara itu dari mana ketika Rasulullah SAW meninggalkan mimbar yang baru itu, lalu berjalan mendekati batang pohon kurma itu. Lalu dipeluknya, barulah suara itu hilang. Berhentilah, ternyata sumber suara itu dari batang pohon kurma. Batang pohon kurma itu menangis, dan baru berhenti menangis ketika Rasulullah memeluknya.
seperti seorang bayi yang berhenti menangis ketika kembali dipeluk oleh ibunya. Lalu Rasul menjelaskan kenapa batang kurma itu menangis. Pertama, batang kurma itu menangis karena dengan adanya mimbar yang baru, berarti dia tidak akan lagi dipergunakan oleh Rasulullah untuk bersandar pada saat beliau menyampaikan khutbah. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, ini alasan yang perlu kita renungkan bersama gitu. Saya kadang-kadang gak tahan kalau mendengar dan membaca ini ya. Alasan yang kedua, kata Rasulullah SAW, kenapa batang kurma itu menangis? Karena dengan Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar yang baru, dia tidak bisa mendengar dengan jelas ketika firman-firman Allah itu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Batang kurma menangis karena tidak bisa mendengar firman Allah, Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan batang kurma itu jauh lebih Islam daripada kita. Kita kadang-kadang mendengar Al-Quran dibacakan di masjid. Sudah berapa kali kita melihat erloji gitu. Rasanya ingin segera yang baca Quran itu menyelesaikan dengan Sadaqallahul Azim. Begitu Sadaqallahul Azim, Alhamdulillah ya Allah. Dan ketika Al-Quran dibacakan misalnya di televisi, mungkin kita sudah segera mencari remote untuk memutar agar pindah lagi ke channel yang lain. Batang kurma menangis karena tidak bisa dengan jelas mendengar firman Allah ketika dibacakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan paling tidak kita yang kumpul hari ini kira-kira samalah dengan batang kurma itu. Mudah-mudahan lebih lagi dari batang kurma. Rindunya kita kepada firman Allah, rindunya kita kepada Al-Quran sebagai firman Allah. Bagaimana cara kita membuktikan itu? Dengan kita senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita tidak perlu lagi selalu harus mendengar, tapi kita sendiri bisa membaca Al-Quran. Ada satu kisah lain. Ini mudah-mudahan kalau kisah biasanya kita bisa mengingatnya gitu ya. Suatu ketika Bilal, ibu kenal Bilal? Iya, maksud saya tahu. Ya itu. Hari kenal di mana tuh? Dacan pernah Bilal ke Bandung hari tak? Bilal suatu ketika beliau sudah mengumandangkan azan subuh. Tanda waktu sholat subuh sudah tiba. Para sahabat sudah kumpul, mereka sudah sholat sunnah qobliyah. Lalu mereka pun kemudian merasa bingung dan cemas. Kenapa? Rasulullah SAW belum juga hadir. Biasanya beliau datang di awal untuk mengimami sholat subuh. Kali ini Rasulullah belum juga hadir. Mereka pun bertanya dalam hati masing-masing apa yang terjadi dengan diri Rasulullah. Akhirnya mereka sepakat untuk mengutus Bilal. Bilal pergi ke rumah Rasulullah, temui beliau. Lihat apa yang terjadi dengan diri beliau. Ya kan, rumah beliau hanya sebelah masjid. Setelah Bilal mengetuk pintu, mengucapkan salam dan mendapat izin dari Rasulullah SAW, beliau pun masuk dan melihat Rasulullah SAW masih duduk di atas sejadah solatnya dengan kedua mata beliau yang bengkak.
Kenapa? Karena sepanjang malam beliau menangis. Lalu Bilal bertanya, rupanya ini yang menjadi penyebab kenapa kali ini Rasulullah agak terlambat untuk hadir ke masjid untuk mengimami salat subuh. Bilal bertanya, apa yang terjadi dengan dirimu ya Rasulullah? Rasul kemudian mengatakan, Bilal, semalam kembali malaikat Jibril menemui saya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibacakanlah dua ayat di Quran surah Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam merupakan tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi orang yang mau berfikir. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, baik dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Seraya mereka bertanya dan menyatakan, ma khalaqta hadza batilan, wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab siksa api neraka jahanam. Mendengar dua ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW, Bilal kemudian berkomentar, alangkah indahnya Rasulullah firman Allah ini. Indah sekali kan? Betapa indahnya firman Allah ini. Lalu kenapa engkau menangis sepanjang malam Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Bilal, saya khawatir umatku di kemudian hari. Saya khawatir umatku di kemudian hari tidak lagi mereka membaca ayat-ayat ini. Yang membaca tidak lagi mencoba memahami ayat ini. Yang mencoba memahaminya dan memahami ayat ini tidak pula melaksanakan apa yang ada Allah pesankan di dalam kedua ayat ini. Allahu Akbar. Rasulullah menangis sepanjang malam, khawatir kalau umatnya kelak tidak lagi membaca ayat-ayat Al-Quran, firman Allah, tidak lagi mencoba memahami, apalagi untuk melaksanakan isi Al-Quran. Mari kita sekarang bertanya pada diri kita masing-masing, akankah nauzubillah kita termasuk orang yang ditangisi oleh Rasulullah? Apa arti tangisan Rasulullah? Tidak mungkin Rasulullah menangis karena umatnya masuk surga. Pasti yang membuat tangis Rasulullah karena kekhawatiran Rasulullah jika umatnya masuk neraka jahanam karena tidak lagi mau membaca ayat-ayat firman Allah, memahami dan melaksanakan isi firman Allah Subhanahu wa taala itu. Sengaja saya sampaikan ini, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita, bahan tazkirah bagi kita dikala kita sedang mengingatkan kembali dengan tema kita Indonesia Quran Hour. Mudah-mudahan Quran benar-benar menjadi hudan, menjadi petunjuk, menjadi pedoman hidup bagi kita. Kita siap untuk terus membacanya. Menghatamkan Al-Quran bukan hanya sekedar menghatamkan bacaannya, tapi satu demi satu ayat kita jalankan dalam kehidupan agar kita betul-betul orang yang benar-benar mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita insya Allah bukan termasuk orang yang ditangisi oleh Rasulullah SAW. Saya kira inilah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhai kita semua.
Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kasiran bagi Ustadz kita Kiai Haji Atian Ali MDMA yang telah menghadirkan kepada kita salah satu renungan ya di awal kebersamaan ini. Betul. Pohon kurma aja menangis ketika Rasulullah menggantikannya sebagai sandaran karena tidak mendengar lagi dari dekat Al-Quran. Ya, kita semoga menjadi orang-orang yang lebih lagi merindukan Quran dan jangan jadi orang yang ditangisi oleh Rasulullah, tetapi yang menjadi senyuman bagi Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya kita akan menikmati kembali tentang indahnya bagaimana Rasulullah terus mengajarkan Al-Quran dalam kehidupan kita lewat akhlak dan juga keteladanannya, lewat akhlak dan keteladanannya. Insya Allah kita akan simak juga tausiah pada kesempatan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Erik Yusuf yang sudah bersama dengan kita. Kepada Ustadz Erik Yusuf kami persilakan. Jadi mewakili milenialnya kan ini. Alhamdulillah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini udah kangen ya, sono sama semua nih ibu-ibu semua di sini. Ini ibu-ibu apa teteh-teteh ini? Wah, ini mah teteh-teteh ternyata ya. 19 tahun ini di sini nih. 18. Ini berapa? Wah, 12 tahun benar-benar ini mah. Coba saya pakai kacamata dulu. Bener gak ini teteh-teteh? Allahu Akbar, bener. Putrinya teteh-teteh ini. Baik, tentu yang kita hormati bersama ya, ayahanda kita Kiai Miftah Farid, Masya Allah, para asatizah di sini, para masyayikh semuanya, juga tentu dari Quran Cordoba dan semua ya yang sudah mensukseskan acara ini. Baik, kita masuk materi. Tadi luar biasa ya, Masya Allah, Kiai Atian tadi sudah menyampaikan betapa cemasnya Rasulullah SAW tadi kepada umat, yaitu umat yang sekarang dicemaskan, dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Apakah kita masih ya itu memasukkan, masih menghidupkan ayat-ayat Allah ya di dalam hati kita. Nah, karena ini adalah ayat sambungan, karena saya ingin membaca sedikit. Nah, ini tadi surah Al-Jumu'ah ya. Sekarang di ayat 2. Ini tadi Kiai Atian Ali menyampaikan ya bahwa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Jadi bertasbih ya apa yang ada di langit dan di bumi, dan kemudian dilanjutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul nabi kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Ummi ya di sini disebutkan. Kemudian
yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka serta mengajarkan mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Baik, kita bahas ini ya. Pertama adalah di sini disebutkan bahwa Allah itu mengajarkan kepada Rasulullah SAW, yang Rasulullah ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dari kalangan ummiyina, dari kalangan yang memang mereka juga tidak bisa membaca dan menulis. Ya, kalau kita lihat secara lughah itu dari ibu, yang kalau kita lihat dalam tafsir itu ada dua ya. Pertama adalah dipahami bahwa umat pada saat itu ya, Quraisy, bangsa kenapa disebut jahiliyah, karena mereka dianggap seperti bayi yang baru lahir yang kemudian tidak bisa membaca dan menulis. Ya, dan yang kedua adalah sebagaimana pada peradaban masa itu, bangsa Quraisy itu, mereka itu lelakinya tidak bisa membaca dan menulis, apalagi pada saat itu ya, perempuannya lebih lagi tidak bisa membaca dan menulis. Artinya mereka jauh dari ilmu. Beda sama sekarang. Wow, kalau ibu-ibu sekarang kan lain ya. Ibu-ibu sekarang sih dengan sosmed udah semua tahu informasi ya. Lebih cepat lagi padahal. Nah, jadi kita harus lihat bahwa Allah mengutus Rasulullah SAW yang tidak bisa membaca dan menulis, yang tetapi pada saat itu Rasulullah SAW kemudian diberi wahyu. Nah, ayat yang pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini kita bahas ini. Baik. Bayangkan orang ya, pada saat itu, bahkan di zaman itu, zaman keemasannya Bizantium ya, Persia ya, Romawi, Heraklius, yang pada saat itu betul-betul teknologi atau sainsnya sangat maju. Tidak ada yang mau kemudian bahkan menduduki atau mengambil wilayah dari Arab. Karena apa? Karena dulu belum ada minyak. Ya, jadi tidak ada harganya di situ. Peradaban yang terbelakang. Ya, pada saat itu kebiasaan masyarakat pada masa itu adalah mereka menghalalkan segala cara. Mereka untuk memutuskan sesuatu dengan perjudian. Jadi mengundi. Mengutus sesuatu itu, misalnya memutus sesuatu, mereka bermusyawarah tidak dengan ilmu tetapi dengan mengundi. Bayi-bayi perempuan yang lahir yang dianggap kemudian nanti akan merugikan dikubur, ya. Dan banyak lagi nilai-nilai moral yang kemudian betul-betul jahiliyah, betul-betul masa di mana masa kebodohan. Yang kemudian ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, diturunkan kepada Rasulullah SAW yang tidak bisa membaca dan menulis, yang salah satu alasannya adalah ini dari kalangan mereka sendiri, yang mereka juga tahu bahwa Rasul tidak mungkin mengarang sendiri karena Rasul juga tidak bisa membaca dan menulis. Iqra inilah yang kemudian menjadi sebuah ilmu yang melompat. Nah, sebuah ilmu yang bisa melesatkan, betul Bu, melesatkan pemahaman. Kenapa bisa seperti itu? Gini, kita lihat ya, Iqra. Iqra itu terambil dari kata qura'a. Artinya apa? Membaca. Baik. Membaca, kalau kita lihat ini Indonesia Quran Hours. Indonesia ini terdiri dari IN, DO, NE, Sia, Indonesia. Artinya kalau I-nya saja artinya apa? Kalau N-nya aja, berarti ibu membaca itu adalah menghimpun informasi, betul nggak?
Ibu membaca itu artinya apa? Mengumpulkan informasi. Ada informasi I, ada N, ada D, ada O, betul nggak? Jadi kalau kita pahami yang namanya qira'a, membaca ya, itu artinya menghimpun informasi, betul nggak? Betul? Nah, di sini Iqra, bacalah kata Allah itu. Kita tahu semuanya asbabun nuzulnya ya. Ketika malaikat Jibril kemudian menyuruh Rasulullah SAW untuk membaca, apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Tapi malaikat Jibril memerintahkan lagi, Iqra, sampai 3 kali dan kemudian didekap. Artinya sebetulnya yang diminta bukan hanya membaca letterlek atau membaca huruf, tetapi mengumpulkan seluruh informasi. Nah, jadi thalabul ilmi adalah mengumpulkan seluruh informasi. Tetapi kenapa orang-orang Romawi, orang-orang Persia, apakah mereka itu tidak mengumpulkan informasi? Mereka kan hebat-hebat semuanya, betul nggak? Tetapi kenapa? Ya, kenapa perintahnya adalah Iqra, itu dilanjutkan dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaqa. Tahu Ibu? Bahwa kumpulkan seluruh informasi, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan atas nama Rabb yang menciptakan. Nah ini langsung aja ya. Misalnya gini, coba kita himpun informasi. Apa ya? Apa maknanya? Apa kaitannya acara ini dengan Rabb? Bismi Rabbikal ladzi khalaqa. Ya, kaitkan dengan Rabb yang menciptakannya. Apa kaitannya handphone itu dengan Allah? Apa kaitannya biologi dengan Allah? Apa kaitannya mobil dengan Allah? Apa kaitannya lampu dengan Allah? Semuanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nah, dengan begitu ya, dengan kemudian mengkaitkan semuanya kepada Allah, disinilah muncul ya yang namanya tauhid. Yang akhirnya disinilah kecerdasan itu muncul. Karena apa? Karena yang namanya ilmu yang dilandasi dari Allah sebagai pemilik ilmu, inilah yang akan membawa khair nasi anfa'uhum linnasi, akan membawa kepada manfaat yang banyak. Nah, disinilah kemudian terbukalah bahwa ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa itu kemudian dipahami oleh Rasulullah SAW dan diimplementasikan di dalam kesehariannya, kemudian kita bisa paham mana yang kira-kira Allah ridho dan mana yang tidak. Ilmu apa yang kira-kira kemudian membawa manfaat, ilmu apa yang kira-kira mendapat mudarat. Nah, ini salah satunya. Karenanya Rasulullah SAW kemudian menegaskan lagi bahwa apa? Bahwa Rasulullah innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah SAW itu sebetulnya diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Karenanya dari seluruh ilmu yang kita pelajari, ya, coba Ibu ya, kalau kita lihat, kalau ada orang yang berilmu, ya, orang yang cerdas gitu, tetapi terus akhlaknya tidak menyenangkan, Bu. Ya, tiba-tiba dia tidak sopan, kurang ajar gitu. Kira-kira Ibu seneng nggak? Ah, itu karenanya semua yang kemudian dia pelajari ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah akhlakul karimah. Karena Rasulullah SAW tugasnya adalah menyempurnakan akhlak. Karenanya segala sesuatu, informasi yang kita terima, ilmu yang kita terima, itu implementasi buahnya adalah akhlak. Nah, ini kuncinya. Kalau di dalam keseharian baru kita bahas nih. So, Ibu sekarang, Ibu lihat informasi saat ini. Lihatlah yang namanya di WhatsApp grup Ibu dan lain-lain. Ada KDRT yang lagi viral, ada ini semuanya, politik yang sedang wah panas-panasnya dan lain-lain. Betul nggak? Nah, apakah semua informasi yang Ibu kemudian baca, Ibu kemudian terima itu ujungnya
ilmunya membuat ibu lebih baik secara akhlak atau tidak. Nah, di situ. Nah, inilah yang tadi kalau kita lihat betapa peradaban yang kalau kita lihat Rasulullah SAW itu hanya dalam waktu kalau kita lihat 23 tahun ya. 23 tahun kemudian apa? Kemudian peradaban langsung bercahaya dari yang tadinya jahiliyah. Karenanya kalau kita mau cerdas, kalau kita ingin kemudian masuk ke dalam kecerdasan yang hak kok, itu kita harus masuk ke dalam tuntunan Al-Quran. Itu satu ya. Dan insya Allah ya, kalau kita lihat tadi ujungnya adalah akhlak. Kalau di pesantren itu kan ta'adabu thumma ta'lamu. Yang namanya adab mendahului ilmu. Jadi adabnya dulu baru ilmu. Nih Bu ya. Berulang-ulang kita nih di sini duduk membaca Quran, di rumah menghatamkan murojaah, hafalan yang berulang untuk apa? Sebetulnya untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam pikiran kita, ke dalam benak kita, dan itu akan insya Allah otomatis disimpan di dalam otak kita. Dan kalau seandainya ini terus berulang-ulang, terus selama setahun, 2 tahun, itu akan masuk otomatis di dalam alam bawah sadar kita. Nah, inilah yang kemudian betapa akhlak itu muncul kalau seandainya ada pembiasaan. Ya, kalau seandainya ada pembiasaan. Nah, jadi kita harus berulang-ulang membaca. Kalau tadi kata Kiai Atian Ali, bagaimana kita membaca, bagaimana kita memahami, dan bagaimana terus kita berusaha untuk melaksanakan dengan ilmu yang tadi. Ya, yang sederhananya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita lihat ya di akhir ini ya, saya menutup dengan gini. Kalau kita sambungkan dengan misalnya ayat surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa yaqimus shalah wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nih. Dan tidaklah kita ini diperintahkan sesekali kecuali illa liya'budullaha, kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah. Jadi sebetulnya kita ini tidak diperintahkan untuk pakai baju bagus, kita tidak diperintahkan untuk bekerja dan yang lain-lain, kecuali kalau itu ada nilai ibadahnya. Maksudnya itu, ibu tidak diperintahkan punya handphone, kecuali handphone itu ada nilai ibadahnya. Ibu nggak diperintahin punya tas baru nih, oh ini tasnya bagus-bagus, kecuali untuk apa? Ada kaitannya dengan nilai ibadah. Jadi segala sesuatunya ya di dalam keseharian ini, itulah yang perlu kita kaitkan dengan nilai ibadah. Perdagangan kita, usaha kita, seluruh hobi kita, semuanya yang kita lakukan harus dikaitkan dengan nilai ibadah. Nah, inilah kalau kita lihat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan insyaallah dengan Indonesia Quran Hours ya, kita akan selalu masuk ke dalam apa? Ke dalam implementasi, atau kita berjalan selalu di landasan ayat-ayat Quran di dalam keseharian kita. Itulah arti mukhlisina lahuddin, insya Allah. Baik, alhamdulillah ibu-ibu semuanya ya, saya kira ini waktu yang sangat menggembirakan ya, di mana para guru-guru semuanya sharing, berbagi, menyampaikan tentang berbagai permasalahan, apa hikmah. Nah, tadi ya, hikmah di dalam ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah kita bisa langsung implementasikan di dalam keseharian kita. Insya Allah itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, kami aturkan terima kasih banyak, jazakumullah khair untuk Ustaz Erik Yusuf yang sudah menyampaikan tausiahnya untuk kita. Iya, dan hari ini alhamdulillah yang terdaftar di Indonesia Quran Awards kurang lebih ada 4.000 jamaah. Alhamdulillah. Dan semoga ini terus juga bisa digulirkan oleh kita semua, termasuk yang di sini bisa diinformasikan. Ini streaming juga loh di TV Harmoni kan. Alhamdulillah. Jadi di YouTube TV Harmoni bisa dilihat di rumah
ini dikabari orang-orang rumah, keluarga yang ada di rumahnya untuk bisa stay tune di TV Harmony insyaallah. Betul sekali, dan insya Allah selanjutnya kita akan menikmati sajian ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita. Tapi sebelumnya Kak, ini kan mumpung di sini semua hadir, Ya, di sini semua hadir dari berbagai kota, dari berbagai tempat. Mumpung ini energinya silaturahim, Kak, gimana Kak? apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah Ibu, coba dilihat sahabat di sebelah kanan kirinya, lihat wajahnya, sudah kenal atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang datangnya rombongan satu majelis salim relatif lebih kenal. Iya. Tapi kalau yang belum, saya ingin semuanya meski sudah kenal, silahkan salim, sapa, dan beri senyuman terbaik. Jadi untuk di gini, sebelah kanan salaman, kenalan, berikan salam itu kan berikan doa. Betul. Kanan, kiri, depan, belakang. Silahkan. Ayo mulai. Depan belakang juga Kang? Iya, depan belakang. Ayo mulai. Kanan, kiri, depan, belakang. Semuanya. Kanan, kiri, depan, belakang. Silaturahim satu sama lain, dari mana, rumahnya di mana. Siapa tahu ada calon besan. Ya, silakan Ibu salim kanan kiri depan belakangnya. Beda seragam Masya gak apa-apa. Allah, Yang Masya penting Allah. disatukan dengan Islam dan juga Al-Quran, insya Allah ya. Baik, alhamdulillah. Sudah Ibu? Sudah. Baik, boleh ke depan Jadi lagi. ini adalah implementasi dari Quran, Kang. Apa itu Kang? Iya kan tadi kan bagaimana caranya nilai-nilai Quran itu diimplementasikan Betul. dalam kehidupan kita. Sehari-hari kita bisa memanjangkan silaturahim, mempererat ukhuwah Islamiyah, saling mendoakan insya Allah. Dan sekarang insya Allah akan ada siraman ruhani kembali, tausiah dari guru kita tercinta Kiai Haji Miftah Farid. Bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi esensi dalam kehidupan, menjadi energi kita dalam kehidupan, dan memberikan kepada kita impact untuk melaksanakan kehidupan yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Kepada Kiai Miftah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih panitia, disediakan kursi, padahal saya tidak kampanye, Bu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan sebagaimana yang dijanjikan Rasul, dengan banyak silaturahim akan banyak juga rezeki dan keberkahan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita berkumpul pada saat ini juga di dalam rangka ikhtiar kita untuk terus meningkatkan komitmen kita, keyakinan kita, dan semangat kita untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Kita sampaikan selamat kepada saudara-saudara keluarga besar penerbit Quran Cordova. Mudah-mudahan langkah saudara-saudara benar-benar mendapatkan ridho dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan penerbit-penerbit yang selama ini juga punya komitmen untuk menerbitkan Al-Quran mendapatkan curahan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kekayaan besar hadirin sekalian yang harus kita sadari adalah Al-Quranul Karim. Ini milik kita yang paling besar, lebih dari segala-galanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan pesan kepada para sahabat, ala satakunu fithanun, sahabat-sahabatku, nanti di akhir zaman pada satu saat nanti kalian akan dihadapkan dengan berbagai macam fitnah, ujian, kesulitan, kepahitan, dan penderitaan.
Ali bin Abi Thalib yang turut hadir pada kesempatan itu langsung bertanya kepada baginda Rasul, "Wa mal makhraju anha ya Rasulullah?" Ya Rasul, kalau ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, fitnah demi fitnah itu akan menimpa kepada kami umat Islam, apa jalan keluarnya ya Rasul? Nabi menjawab, "Kitabullah." Pegang teguhlah Al-Quranul Karim. Fihi naba'u ma qablakum. Dalam Al-Quran itu ada cerita contoh teladan dari umat-umat sebelummu. Wa fihi khabaru ma ba'dakum. Dan di dalamnya juga ada perhitungan-perhitungan apa yang akan terjadi kepada sesuatu umat kalau melaksanakan sesuatu yang diperintahkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekali lagi kekayaan terbesar kita itu adalah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu kita semua harus menjadi muslim dan muslimah yang berusaha untuk memperluas Al-Quran, mencerdaskan umat dengan Al-Quran, dan bahkan harus menyediakan dana untuk bisa wakaf Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tidak mempunyai 4 fungsi. Pertama, Quran itu adalah pasti wahyu Allah. Wahyu yang turun kepada Nabi itu ada yang disebut al-wahyu al-matluwu dan ada ghairul matluwi. Wahyu yang disampaikan kepada Nabi melalui pendengaran Rasulullah. Jadi kedengaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu jenis ini dibaca, dihafalkan oleh Nabi. Setelah dihafalkan, didiktekan oleh Nabi kepada para penulis wahyu, ditulis oleh para penulis wahyu, kemudian dicek lagi oleh Nabi. Setelah dicek oleh Nabi, Nabi menyatakan terutama kepada Zaid, penulis utama waktu itu, tempatkan ayat itu pada surat A, pada surat B. Begitulah wahyu ini turun selama sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selain wahyu yang seperti itu, juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun al-wahyu ghairul matluwi. Wahyu yang sampai kepada baginda Rasul tapi tidak didiktekan oleh Rasul untuk ditulis. Disebut ghairul matluwi, tidak dibacakan tapi melalui kesadaran batin Nabi. Itu yang kemudian ditulis, kemudian masuknya dalam apa yang disebut hadis qudsi. Jadi kalau kita menemukan Allah berfirman tapi nggak ada dalam Quran, itu namanya hadis qudsi. Penulisannya sama dengan hadis-hadis yang lain setelah lama Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, al-wahyu al-matlubu yaitu Al-Quranul Karim. Sekali lagi, dihafalkan oleh Nabi, dihafalkan oleh para sahabat, ditulis oleh para penulis wahyu, dan kemudian diamalkan, diperjuangkan. Maka dijamin Quran itu tidak akan ada yang berhasil memalsukan atau menghilangkan satu ayat pun, itu yakin. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun terakhir setelah sekitar haji wada, haji terakhir, beliau membacakan wahyu yang turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu. Ketika turunnya Quran itu tidak seperti susunannya sekarang. Nanti bisa dipelajari Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudassir, dan terakhirnya Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma Akmaltu. Tetapi pada saat-saat terakhir sekitar 80 hari beliau bersama para sahabat menjelang wafat, beliau bacakan kembali wahyu yang turun kepada beliau itu. Dan beliau membaca itu seperti susunan sekarang, yaitu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya. Terakhir, Qul a'udzu birabbin nas. Maka pada zaman Abu Bakar Siddiq, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar Siddiq segera mengumpulkan para penghafal Quran, para penulis naskah Al-Quran, naskah-naskah Al-Quran. Akhirnya disusun, lahirlah sebuah naskah lengkap yang disepakati oleh para sahabat dan tidak mungkin ada yang
yang salah, karena hafalan yang hafalnya masih ada, kemudian yang menulisnya juga masih ada. Semua sahabat setuju, dan Nabi mengatakan kalau para sahabat itu sepakat, nggak mungkin mereka sepakat salah, sepakat dosa, sepakat keliru. Alhamdulillah. Nah, pada zaman Utsman bin Affan, Quran yang ditulis dikumpulkan di zaman Abu Bakar Siddiq itu diperbanyak. Sampai sekarang Quran yang Utsman itu masih ada. Tentu tidak ada di Pusdai, tapi ada di Turki. Kalau ibu-ibu nanti piknik ke Turki, lihat ada Muslim yang asli. Yang kedua ada di London, dan yang ketiga ada di sebuah negara bagian dari Uni Soviet dulu, entah mungkin Turkistan atau ya bangsa Tantan kecuali Magetan lah. Jadi maksud saya secara singkat, kita yakin Quran itu nggak mungkin dipalsukan, dan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur. Quran itu satu-satunya sampai sekarang kitab suci ataupun kitab yang lain yang tebalnya seperti itu bisa dihafal oleh ribuan atau mungkin sekarang jutaan manusia. Gak ada di dunia ini buku yang tebalnya sama dengan Quran atau separuh Quran dihafal, bisa dihafalkan di luar kepala. Kalau ada ibu bisa membuktikan, silahkan buktikan, taruhanlah potong telinga masing-masing. Gak ada. Dan ini ditantang oleh Allah dari sejak Nabi masih ada. Kalau kalian ragu-ragu Quran ini benar atau tidak, sudah bikin satu surat saja. Bikin aja satu surat. Kalau ciptaan manusia pastinya bisa. Nah, ini kita sudah yakin, alhamdulillahirabbil alamin. Kita yakin Quran itu wahyu Allah, tidak boleh ragu-ragu, dan kita yakin Quran itu mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak mungkin Nabi itu adalah bohong. Buktinya bahwa ada pada Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting untuk kita mantapkan, Quran itu pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita. Karena ia pedoman hidup kita, maka kita punya kewajiban untuk bisa membacanya dan bahkan menghafalnya semampu kita, dan tentu mempraktekannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan begini, menyesal kamu kalau kamu mati dalam keadaan tidak bisa baca Al-Quran. Malu kamu kepada Allah itu. Oleh Allah diberi rizki, diberi kesenangan, diberi segala macam, kitab sucinya nggak dibaca, buku lain-lain dibaca, sedangkan Quran nggak dibaca. Kata Nabi, menyesal kamu, sedih kamu, menderita kamu, kitab suci tidak dibaca dan tidak dibaca, tidak dihiraukan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, apa yang dilakukan sekarang ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Semampu mungkin, sedapat mungkin, berapapun usia kita, untuk tetap bersama Al-Quranul Karim. Al-Quran ini adalah selain pedoman hidup, wahyu dari Allah, mukjizat Rasulullah, dan juga korektor, mengoreksi kitab-kitab suci Allah yang turun kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, itu bisa dipelajari khusus bagaimana hubungan ayat Al-Quran dengan kitab perjanjian lama atau perjanjian baru. Ada itu koreksi. Nah, Al-Quran ini sekali lagi adalah merupakan mukjizat, satu-satunya kitab suci, buku yang setebal itu bisa dihafal manusia. Saya lupa tahunnya, tapi saya ingat betul dan saya lihat filmnya. Ada terjadi di London, seorang anak usia 8 tahun, saya ingat namanya Tobai, mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas di London. Ya, bukan dari Bandung maksud saya. Kenapa? Ini anak ini istimewa. Ikut jadi jamaah. Kenapa? Hafal Quran dan menjadi ensiklopedia Al-Quran. Tidak hanya di London, dites di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Saya lihat filmnya. Ulama mengatakan tentang sesuatu, baca ayatnya keluar. Ceritakan tentang sejarah ini, ayatnya keluar. Nah,
Singkatnya, ada bukunya itu, singkatnya adalah para ilmuwan dari London dan beberapa dari Timur Tengah melakukan penelitian. Kenapa ini? Kok anak bisa istimewa kayak ensiklopedia Al-Quran aja? Asal ditanya tentang ayat keluar aja begitu. Hasil penelitian panjang sekali, tapi kesimpulan yang pokok ternyata anak itu adalah berhidup di tengah-tengah rumah. Satu rumahnya menjadi tempat pendidikan Al-Quran, baca Quran, ibunya ustadzah Al-Quran, bapaknya ustadz Al-Quran, setiap hari mendengar Al-Quran, dari mulai dia dihamilkan katanya sampai dia besar, selalu bersama Al-Quranul Karim. Wallahu alam. Tapi sebetulnya bukan hanya dia, masih banyak keistimewaan dari Al-Quranul Karim itu. Anak usia muda tapi bisa hafal Al-Quranul Karim, dan gak ada lah buku lain yang tebalnya seperti itu bisa dihafal hatta oleh pengarangnya dan penulisnya. Nah, tentu yang lebih penting adalah bukan itu, tapi Quran adalah sebagai pedoman hidup bagi kita. Mari kita lihat sejenak bagaimana Quran mengawal tahapan-tahapan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti ini menjadi pegangan juga bagi kita, dan beliau menyikapi segala keadaan yang penuh tantangan itu dikawal oleh Al-Quranul Karim. Sudah pada tahu beliau mendapatkan wahyu pertama itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Informasi itu beliau sampaikan kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah percaya penuh, tidak ada komentar, yakin betul. Kenapa? Karena beliau Siti Khadijah dengan Nabi itu sudah bersama, baik dalam kapasitas sebagai mitra bisnis maupun sebagai suami, nggak pernah bohong, nggak pernah menyakiti istri, nggak pernah menyalahi janji, dan tidak pernah juga berbuat sesuatu yang tidak baik. Karena selama sekian belas tahun nggak pernah bohong, nggak pernah menyakiti istri, beliau percaya penuh Siti Khadijah. Nah, tapi masyarakat di sekitar itu kan tidak demikian. Mulailah ini reaksi, ada yang menganggap Nabi orang gila, ada yang menganggap Nabi ini adalah orang sesat, orang yang macam-macam dituduh. Sebagai seorang manusia, tentu beliau pun merasa tertekan dengan pelecehan, penghinaan, dan tapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan. Turunlah wahyu, umpamanya surat Al-Qalam. Nah, nanti bisa dilihat isinya. Dalam surat Al-Qalam itu Allah memberikan jaminan, yang gila bukan kamu Muhammad, tapi mereka. Yakin akan kebenaran tugas. Yang kedua, masa depan bukan pada mereka, tapi masa depan ada pada kamu. Rasul tentu bertambah tentram, bertambah tenang. Pelecehan, penghinaan semakin menjadi-jadi, dituduh gila, dikirim dukun segala macam, bahkan dizolimi, segala macam kepahitan dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia tentu beliau pun ada perasaan, merasa segala macam. Allah segera menurunkan wahyu, resep spiritual ada pada Quran, dan resep itu juga untuk kita tentunya. Apa? Lihat surat Al-Muzammil. Dalam surat Al-Muzammil ada makna tersirat. Engkau dihina, engkau dilecehkan, engkau dianggap gila. Ada pesan moral di sana. Jangan marah. Marah nggak pernah menjadi solusi. Semakin banyak marah, semakin melahirkan banyak persoalan. Jangan dendam. Orang dendam nggak pernah nikmat. Pikirannya busuk dan tidak tenang, ingin membalas kesalahan orang lain. Yang ketiga, jangan putus asa. Putus asa adalah awal dari sebuah kekalahan. Lantas harus bagaimana? Allah menyatakan, qumil laila. Serahkan kepada Allah melalui salat malam. Ini resep kepada Nabi dan resep kepada kita. Qumil laila. Salat malam, nisfah separuh malam, atau kurangi, atau lebih dari separuh malam. Warattilil Qur'ana tartil, dan baca Quran. Apa janji Allah kepada mereka, yang kepada Nabi dan kepada umatnya yang biasa sholat malam dan baca Quran? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa muqila. Aku akan berikan kepadamu
Kharisma bil kasyaf. Harisma bukan karena gelar, harisma bukan karena jabatan, harisma bukan karena kekayaan, harisma bukan karena darah biru, tapi harisma karena yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang membiasakan baca Quran dan rajin sholat malam. Inna nasya'atal laili yashaddu wa muqil. Tangguh kamu menghadapi tantangan, tangguh kamu menghadapi berbagai macam ujian. Jadi resep, ada 2 resep dari Quran yang disampaikan kepada Nabi dalam surat Al-Muzammil. Biasakan akrab dengan Allah, biasakan malam. Jaminan dari Allah ini, jaminan dari Allah. Silahkan lakukan berbagai macam penelitian. Saya sudah melakukannya berkali-kali. Kesimpulannya adalah dari hasil penelitian itu, orang yang biasa sholat malam dan orang yang biasa akrab dengan Al-Quran lebih tangguh lebih tangguh menghadapi ujian dan cobaan dibandingkan dengan mereka yang biasa subuh keberangan. Insya Allah tangguh. Itu jelas ayatnya, penelitiannya saya lakukan, dan yang ketiga bukti sejarah. Silahkan baca itu sejarah orang-orang terkenal dalam karya keilmuan, melahirkan karya-karya akademis berjilid-jilid, dikagumi, dicintai. Kita ambil aja 2. Dalam dunia hukum adalah Asy-Syafi'i, dalam dunia tasawuf adalah Al-Ghazali. Apa kebiasaannya dari sejak kecil? Tiada hari tanpa baca Al-Quran, tiada malam tanpa sholat malam. Tinggal mengamalkan aja, nggak usah komentar lagi. Buktinya sudah, bukti sejarah, puguh ayatnya, dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman. Orang yang biasa sholat malam, dan yang kedua adalah baca Quran. Pengalaman namanya spiritualisme Islam. Orang-orang yang ingin menemukan kenikmatan, kebahagiaan, sudah tidak begitu menghiraukan dunia, mereka tetap hidup tentram, hidup tenang. Ternyata adalah mereka yang bibirnya sering basah menyebut nama Allah, baca Quran, dan bangun sholat malam. Malah saya sering sampaikan khusus sholat malam kepada pengantin yang kebetulan saya khutbah nikah. Ini kepada pengantin-pengantin kawakan juga saya sampaikan. Kalau dalam rumah tangga itu ada masalah berat, ada kesulitan, ada kepahitan, ujian, cobaan, berbagai macam problem, apa yang lakukan? Bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayakuman, suami istri melakukan sholat malam dan baca Al-Quran. Allah dalam hadis qudsi menjawab, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa mereka. Jadi tinggal sekalian amalkan. Biasakan sholat malam, tapi sholat malam itu baru baik kalau sholat yang wajib sudah beres. Tidak bisa sholat malam abdi matu subuh mangke deui. Sholat malam, baca Quran, ini adalah yang harus kita laksanakan. Ada problem rumah tangga, silahkan diskusi, silahkan cari solusi, silahkan cari obat, silahkan konsultasi kepada orang-orang yang dianggap perlu, tapi jangan lupa pasrah kepada Allah melalui baca Al-Quran, dan kemudian adalah sholat malam, baca Quran. Dari hasil penelitian yang dilakukan juga dalam catatan saya yang pernah melakukan penelitian bersama mahasiswa saya, itu ada hal yang menarik. Orang-orang yang biasa baca Quran dan orang yang biasa sholat malam, ternyata kepikunannya ditangguhkan. Wallahu alam, tapi saya yakin karena itu adalah ada ayatna, puguh ayatna. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Kemudian selanjutnya, bagaimana Quran mengawal perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi membangun kekuatan spiritual dengan sholat malam dan baca Quran. Beliau pernah agak sedikit gelisah, khawatir jangan-jangan Tuhan marah kepada saya nih. Kok wahyu agak lambat, nggak turun-turun ini.
sempat menyampaikan ini keluhan kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah menyampaikan jawaban yang memberikan kesan yang panjang bagi Rasul. Kata Siti Khadijah begini, loh kalau orang soleh seperti Anda sudah dimurkai oleh Allah, bagaimana nasib kami yang tidak soleh seperti Anda? Nah ini katanya, ingat terus Rasulullah nasihat istri. Nah jadilah ibu-ibu, menjadilah Khadijah abad ini, yaitu kalau suami mengeluh kemudian berikan solusi, paling tidak berikan ketentraman, ketenangan. Tos pah tong dia emutan pasrahkeun ka Allah nikmat ulah aduh tambah stres. Nah Siti Khadijah memberikan resep begitu. Nah Allah kembali lagi menurunkan wahyu. Ini urutan tahapan-tahapan wahyu. Allah menurunkan wahyu. Tercantum pada surat Wadduha. Insya Allah pada hafal, paling tidak judulnya. Dalam surat Wadduha itu Allah memberikan jawaban. Allah tidak marah kepadamu, Allah tidak meninggalkan kamu. Dulu Allah menolong kamu, memberi petunjuk kepadamu. Lantas ada janji, walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Jaminan hari esok ada pada kamu. Hari esok ada di tangan kamu itu. Dan yang kedua, Allah akan terus memberikan nikmat kepadamu. Tidak akan henti, engkau akan senang dengan anugerah nikmat-nikmat itu. Tapi apa resepnya? Pantangannya apa? Dalam surat Wadduha ada, harus jadi pegangan kita. Kalau ingin mendapatkan hari esok yang baik, ingin masa depan yang indah, kemudian kalau ingin rahmat Allah lestari terus turun kepada kita, satu, fa'ammal yatima fala takar, jangan kau sakiti anak yatim, sial kamu nanti. Jangan kau sakiti anak yatim. Yang kedua, wa ammasaila fala tanhar, jangan mengusir orang yang minta-minta. Nabi menguraikan surat ada Wadduha ini dalam sabda-sabda beliau, anak yatim itu kekasihku. Barang siapa yang menyayangi anak yatim berarti sayang kepada aku. Dan barang siapa yang membenci anak yatim, menyakiti anak yatim, berarti membenci aku dan menyakiti aku. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Di sorga nanti saya akan bergandengan tangan dengan orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim. Ada ibu-ibu mengatakan, Ustaz, abdi mata selami saya udah lama ngurus yatim bertahun-tahun. Ada berapa orang? Ya cuma satu, siapa? Kan bapakna barudak teh yatim, Ustaz. Eta mah aki yatim. Ya aki yatim juga harus dijaga. Yang kedua, Quran menyatakan, jadi ada Quran menyatakan jangan kau usir orang yang minta-minta. Sekarang dalam suasana ekonomi yang sama-sama kita rasakan, yang minta-minta tambah banyak. Baik yang bawa proposal juga yang tidak bawa proposal. Kita diuji. Nabi mengatakan orang yang minta-minta itu kalau datang ke rumah itu bawa rizki. Ketika pulang dia menghapuskan dosa dan kesalahan. Quran berpesan, qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik, yang sopan itu adalah lebih mulia daripada memberi tapi sambil menggerutu. Hati-hati kalau ada yang datang ke rumah minta-minta, itu bawa rezeki. Ketika pulang menghapuskan dosa dan kesalahan. Tapi jangan dikemas dengan ucapan-ucapan minta itu langganan apa abodemen dasa gese atau nengan duit. Alah, malah tambah dosa. Dua bilangin ya, cuma dapat cuma sekian ya, ridho ya, usaha ya. Nah, ini surat masih banyak tentu resep-resep. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dicaci maki oleh pamannya sendiri. Sebetulnya peristiwanya lebih awal ini. Namanya Abu Lahab. Hati-hati jangan punya putra diberi nama Abu Lahab. Caci maki di muka umum. Tabban laka, celaka kamu Muhammad. Macam-macam ucapan yang tidak biasa diucapkan. Nabi tidak menjawab. Allah yang memberikan jawaban. Yaitu dalam surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka bukan kamu Muhammad, Abu Lahab itu. Kenapa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
hartanya, kedudukannya, jabatannya, nggak ada artinya itu kalau sudah Allah menghendaki. Kalau menghendaki habis. Ini jadi pegangan bukan saja untuk Abu Lahab, tapi juga untuk kita semua. Harta, jabatan, kedudukan, popularitas hilang semua itu nanti. Yang tetap bersama kita sekali lagi adalah Al-Quranul Karim. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari berbagai macam, dari mulai kedudukan, kekayaan sampai perempuan, Nabi tabah. Bahkan pernah beliau didatangi oleh sekelompok orang yang menyampaikan tawaran yang bisa melemahkan. Kali ini adalah tokoh-tokoh masing-masing yang mewakili kabilah. Sampai kepada Nabi, apa tawarnya Muhammad? Kami semua sudah sepakat datang menghadapmu, ingin menyembah Tuhanmu, terimalah kami bersamamu. Tapi kami ingin agar bulan depan engkaulah yang menyembah Tuhan kami, biar kelihatan kita ini rukun dan damai. Nabi tidak memberikan jawaban, langsung Allah yang memberikan jawaban. Turun wahyu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu kata bapak-bapak, katanya ini surat sensitif. Karena bapak jadi imam baca kuliah nggak tamat-tamat. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma batum wala antum abiduna ma'bud. Kata ibu, atuh kaburu sahur ima tarawih teh hayo he waliadin teh kapanggih. Nah, Surat Al-Kafirun memberikan jawaban kepada orang-orang yang menawarkan tadi mereka ingin bersama Nabi menyembah Tuhan, menyembah Allah, tapi Nabi dan sahabat-sahabat menyembahnya. Ternyata surat Al-Kafirun ini sekarang ini harus menjadi betul-betul pegangan kita. Selama ini mungkin tidak begitu besar perhatian orang kepada surat Al-Kafirun. Dalam suasana kehidupan berbangsa, bernegara, surat Al-Kafirun itu harus menjadi pegangan kita. Apa? Satu, kita tidak ibadah seperti ibadah mereka. Mereka pun tidak perlu diundang dan diminta untuk ibadah seperti kita. Kita juga menghargai mereka pemegang agama mereka. Kita pun punya agama, keyakinan kita. Bagi Anda agama Anda, bagi kami agama kami. Kenapa ini saya garis bawahi? Karena akhir-akhir ini juga lahir berbagai macam ungkapan yang kelihatannya sederhana tapi bisa merusak akidah. Bisa merusak akidah. Apa? Contohnya itu adalah ada orang tokoh mengatakan, alah semua agama itu kan baik, semua agama benar. Malah pernah di Jakarta sekelompok orang-orang membuat statement pernyataan yang bikin kaget. Apa pernyataannya? Orang yang berpendapat agama dirinya saja yang benar, agama orang lain salah, pandangan kekanak-kanakan dan pandangan ketinggalan zaman. Tokoh terkenal ini namanya dalam kajian ilmu perbandingan agama teologi universum. Dalam bahasa kita namanya sinkritisme, yaitu yang meyakini semua agama benar dan semua agama baik. Ini salah. Ayatnya dasarnya Al-Kafirun itu. Tokohnya Sri Ramakrishna di India, tidak ada hubungan dengan serigala. Seorang guru besar, dia mengatakan, Anda harus menjadi Hindu yang baik kalau ketemu dengan orang Hindu. Anda harus menjadi Muslim yang baik kalau ketemu dengan orang Islam. Anda harus menjadi Buddhis yang baik kalau ketemu dengan orang Buddha. Dan harus menjadi Kristen yang baik kalau ketemu dengan orang Kristen. Sehari berganti 1000 agama, gak apa-apa. Semua agama itu adalah baik. Tuhan itu cuma satu, yaitu Tuhan Maha Pencipta. Cuma cara memanggil yang beda-beda. Ya, sorga itu cuma satu, sorga Tuhan. Cuma masuknya silahkan melalui pintu Islam, pintu Hindu, pintu Buddha, dan seterusnya. Nah, inilah yang dijawab oleh Allah dalam surat Al-Kafirun, harus menjadi pegangan kita, yaitu kita masing-masing. Kita tidak akan menyembah dan ikut ritual mereka yang beragama Islam, tapi kita juga tidak mengundang mereka untuk ikut ritual dengan kita. Jadi kalau ada tetangga non-muslim, tidak usah diajak salat taraweh. Taraweh yuk, bulan Syawal gitu. Saling menghargai. Dan yang kita juga tidak boleh menghina
menghina agama lain, Tuhan lain. Tapi lakum dinukum waliyadin. Nah, ini tentu dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ibadah cara kita, tapi tidak berarti kita harus membenci dan menjelek-jelekan agama lain. Diskusi boleh dengan cara yang baik, tapi kita yakin agama Islam adalah agama satu-satunya agama Allah yang benar menurut kita, dan insya Allah pendapat ini adalah pendapat yang benar. Inna dina indallahil Islam. Kalau kita ingin mengajak kepada yang baik, tetap diajarkan oleh agama juga dengan dakwah yang baik, dengan dakwah yang baik. Begitu Islam mengajarkan kepada kita. Nah, ibu-ibu dan jamaah sekalian, alhamdulillah kita sekali lagi bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hidup bersama Al-Qur'an, dan kita bersyukur ada sejumlah saudara-saudara kita yang memusatkan aktivitas dalam menyebarkan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan ini berkah. Nah, program kita sekarang adalah satu, tidak ada anggota keluarga yang buta huruf Al-Qur'an. Nabi yang menyatakan, menyesal kamu kalau kamu mati dalam keadaan tidak bisa baca Al-Quran. Semua keluarga kita harus bebas dari buta huruf Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita harus berusaha mendakwahkan Al-Quran. Dakwah Al-Quran bisa mushafnya, bisa juga mendatangkan guru, bisa juga mendatangkan lembaga pendidikan Al-Quran. Pendeknya, ada bagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mensyiarkan Al-Quranul Karim. Quran adalah aset kita yang paling mahal, milik kita yang paling besar. Kalau kita meninggalkan ini, kita bodoh dan kita rugi dan kita menyesal dan tentu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita untuk bersama Al-Qur'an. Sekali lagi, tiada hari tanpa bertemu dengan Al-Qur'an, dan tiada hari tanpa menambah hafalan Al-Qur'anul Karim, dan tidak ada keluarga yang buta huruf Al-Quranul Karim. Sahabat kita, teman kita, ajak untuk bersama kita akrab dengan Al-Quranul Karim. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita cahaya Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah.